welcome Prasetya Dwi Cahya. Teman-teman semua, Alkisah ada dua orang anak Indonesia bernama Rani dan Ahmad. Rani, seorang gadis muda yang tinggal di sebuah desa dekat hutan, dan Ahmad, seorang mahasiswa sekaligus aktivis yang tinggal di kota besar. Setiap hari, Rani membantu orang tuanya berdagang, sambil kadang-kadang scrolling TikTok. Dia tahu tren-tren yang sedang terjadi, baik yang sedang terjadi di desanya maupun di kota besar, termasuk mencoba berbagai macam challenge, seperti Flower by Jisoo, atau juga Kuipet Challenge. Kadang-kadang dia juga lelah dengan harus berkali-kali take untuk challenge-challenge tersebut. Ahmad, di sisi lain, sangat gencar bersosial media, tapi tidak seperti Rani. Ahmad ini rajin sekali tweet war dan mencari keributan di Twitter, terutama ketika banyak hal yang triggering dia. Walaupun kadang-kadang dia trigger oleh hal-hal yang bersifat hoax yang belum tentu benar. Apalagi saat ini sekarang lagi masa pemilu. Ahmad semakin aktif menyuarakan opini dia tentang berbagai hal, termasuk perkembangan kota tempat dia tinggal sekarang. Apa yang Rani dan Ahmad lakukan tidak terlepas dari konteks di mana mereka berada. Orang tua Rani terpaksa berdagang karena hutan yang menjadi sumber penghidupan keluarga mereka tergusur oleh tuntutan pembangunan dan ekspansi perkebunan. Ahmad menjadi seorang aktivis karena dia tahu setiap harinya dia tersiksa dengan polusi yang dia alami sendiri di kotanya, yang tidak kunjung usai dan malah semakin parah. Ditambah lagi dengan banjir yang semakin menjadi-jadi, membuat hidupnya menjadi semakin susah. Perilaku Ahmad dan Rani di dunia digital adalah contoh bagaimana kehidupan maya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan nyata yang kita rasakan sekarang. Saat ini, kehidupan nyata layaknya yang dirasakan oleh Rani dan Ahmad terdampak dengan segala hal yang merupakan faktor-faktor pendukung perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan dari pembukaan lahan yang dialami oleh Rani dan polusi udara yang dialami oleh Ahmad membuat bumi kita mengalami perubahan iklim yang berdampak pada peningkatan suhu global dan semakin meningkatnya kondisi cuaca ekstrim. Dari kisah ini, teman-teman di sini bisa melihat bahwa betapa kompleksnya tantangan zaman yang dihadapi oleh anak-anak muda, dan yang tantangan tersebut saling bersilangan. Tidak hanya harus berhadapan dengan cuaca ekstrim, tetapi juga harus bertahan dengan perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh berbagai deraan informasi yang muncul dari interaksi teman-teman yang ada di dunia digital. Kisah Rani dan Ahmad adalah sedikit gambaran bagaimana Indonesia sudah berubah jauh dari masa reformasi. Dari negara yang terlilit hutang yang sangat besar 25 tahun yang lalu, menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar dan didaulat akan menjadi negara nomor 7 ekonomi di dunia pada tahun 2030. Dari hanya 67% orang Indonesia yang menikmati listrik di tahun 1997 menjadi 99% di tahun 2020. Dari mayoritas orang Indonesia hidup di desa, menjadi mayoritas orang Indonesia sekarang hidup di perkotaan. Dan bayangkan, bahkan dalam waktu 12 tahun terakhir, dari hanya 13% yang bisa mengakses internet, menjadi lebih dari 3/4 warga Indonesia bisa menikmati dan mengakses internet. Di mana tentunya Rani dan Ahmad juga nikmati sekarang. Semua perubahan tersebut termasuk koneksi listrik yang kita pakai buat charging HP kita dan internet yang kita gunakan sehari-hari tidak lepas dari capaian pembangunan yang dirasakan oleh Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, pembangunan tersebut tidak hadir secara gratis. Ada sesuatu yang kita bayar yang berakibat pada kondisi perubahan iklim sekarang. Pertumbuhan yang Indonesia rasakan menghasilkan emisi gas rumah kaca
yang berkontribusi sekitar 3,5% dari total emisi gas rumah kaca global. Rata-rata emisi Indonesia di tahun 2018 sampai 2020 adalah sebesar 1.495 juta ton karbon dioksida, dan itu terhitung cukup tinggi dibandingkan negara-negara serupa. Sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar untuk Rani, Ahmad, dan kita semua yang ada di ruangan ini yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Tantangan masa depan akan selalu berputar di area tersebut. Bagaimana caranya negara ini bisa bertumbuh secara berkelanjutan, bertumbuh tanpa merusak bumi, bertumbuh tanpa menghancurkan lingkungan yang kita miliki satu-satunya. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh belahan dunia manapun saat ini. Dan salah satu aspek yang menjadi bagian untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif itu adalah bagaimana kita bisa mengelola diri untuk saling berkomunikasi, berkoordinasi, yang untuk zaman sekarang mau tidak mau difasilitasi oleh teknologi digital. Maka dari itu, argumen saya adalah transformasi pertumbuhan yang berkelanjutan tidak akan terlepas dari bagaimana kita bisa melakukan transformasi digital dalam masyarakat yang berarti transformasi digital yang juga inklusif, atau dalam bahasa saya adalah meaningful digital transition. Bagaimana seluruh perangkat digital yang menjadi penyangga kita dalam bersosialisasi dan membangun peradaban bisa terus berperan, sehingga Rani dan Ahmad memiliki Indonesia yang lebih baik seiring mereka bertambah tua. Tetapi ketika kita melihat pembangunan atau transformasi digital yang inklusif, hal pertama yang perlu kita lihat adalah bagaimana dengan kondisi yang sekarang. Terutama kita mulai dari kondisi akses internet yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Menariknya adalah gap ketimpangan akses Indonesia sudah semakin mengecil. Di tahun 2023 berdasarkan survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, 77,36% dari populasi di Indonesia, terutama di daerah urban, sudah memiliki akses internet. Dan kalau kita melihat di daerah rural atau di daerah pedesaan, ada sekitar 79,79%. Terlihat bahwa akses internet hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, kalau kita melihat lebih dalam, ada ketimpangan yang lebih tersembunyi yang perlu kita perhatikan ketika menelisik lebih jauh di area transformasi digital ini. Laporan Bank Dunia yang berjudul Beyond Unicorns, Harnessing Digital Technology for Inclusion in Indonesia menyoroti setidaknya ada 3 unsur yang perlu diperhatikan agar pembangunan di Indonesia di sektor digital bisa berkelanjutan dan inklusif. Kalau boleh saya sederhanakan, unsur-unsur tersebut antara lain nomor 1, apakah akses terhadap internet bisa merata di seluruh elemen masyarakat? Yang kedua, apakah semua lapisan masyarakat memiliki keterampilan digital yang tepat dan bisa memberikan nilai tambah? Dan yang ketiga, apakah layanan digital yang diselenggarakan oleh pemerintahnya juga dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat? Ketika kita berbicara akses, kita tidak hanya berbicara soal penetrasi internet secara geografis atau dikotomi urban dan rural, tetapi kita juga melihat bagaimana antar kelas ekonomi sosial, apakah mereka juga bisa mengakses tidak teknologi digital tersebut. Walaupun seperti hasil survei yang saya sampaikan sebelumnya, terlihat bahwa orang Indonesia sudah hampir terjangkau oleh internet. Tetapi kalau kita melihat, dan ini berdasarkan hasil olahan Bank Dunia di tahun 2019, terlihat bahwa semakin miskin suatu kelompok masyarakat, maka semakin kecil kemungkinannya mengakses internet. Proporsi masyarakat kelas atas, atau kita sebut adalah the richest 10%, adalah sebesar 71% yang dapat mengakses internet. Dan kalau kita melihat dari yang termiskin, atau kita sebut sebagai bottom 10%, hanya 14% dari kelompok masyarakat tersebut yang mengakses internet. Dan kalau kita melihat dari sisi bagaimana internet dimanfaatkan, 78% berdasarkan hasil atau laporan di laporan Bank Dunia yang sama, masih dimanfaatkan kebanyakan adalah untuk social media, untuk pleasure, untuk bersenang-senang, dan untuk media komunikasi. Tentu ini bukan hal yang buruk ya teman-teman semua, tapi menunjukkan bahwa sebagian besar dari pengguna internet lebih banyak memanfaatkan teknologi digital itu untuk kebutuhan yang tidak selalu bersifat produktif.
dan malah bercampur dengan berbagai macam hal lainnya. Padahal, keterampilan-keterampilan yang bersifat seperti membangun website, bertransaksi bahkan via mekanisme online, dan juga memanfaatkan teknologi cloud ya, entah untuk menyimpan data ataupun untuk membangun aplikasi dan sebagainya, itu masihlah sangat terbatas. Dan bahkan kalau kita menelisik lebih lanjut lagi terkait literasi digital, keterampilan itu juga tidak semuanya dimiliki merata oleh Indonesia. Hasil survei Microsoft di tahun 2020 terkait dengan digital civility atau tata krama digital, di mana juga menyangkut di dalamnya adalah literasi digital, ternyata Indonesia masih berada di peringkat 29 dari 32 negara yang disurvei. Bahkan ketika kita melihat gambaran lebih besar lagi berkaitan dengan transaksi online atau layanan keuangan digital, di tahun 2020 hanya 9% dari rumah tangga di Indonesia yang menggunakan layanan keuangan digital. Kita sering mendengar ya, mungkin teman-teman juga melihat dari banyak promo startup ataupun e-commerce, kita sering didaulat sebagai potensi e-commerce paling besar mungkin di Asia Tenggara. Tetapi kenyataannya adalah masih banyak rumah tangga dan masyarakat yang berbelanja secara online, masih sangat sedikit. Analisis Bank Dunia di tahun 2019 menemukan setidaknya hanya 12,8% rumah tangga yang berbelanja secara online. Dan oleh organisasi lain di tahun 2022, oleh Jakpat namanya, menemukan bahwa persentase dari warga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari via online hanya berkisar di 13,65%. Pertumbuhan yang tidak signifikan atau masih dihitung sangatlah kecil. Padahal ketika itu banyak orang mengatakan COVID ini bisa membawa pertumbuhan atau transformasi digital yang luar biasa, yang lebih inklusif. Tapi kenyataannya masihlah sangat-sangat terbatas. Next. Kalau kita melihat dari layanan digital pemerintah sekarang, bisa dikatakan sekarang banyak sekali ya. Ada kita lihat imigrasi online, mungkin teman-teman yang pergi ke luar negeri gitu ya, atau ikut conference atau kemana gitu, pasti berinteraksi dengan aplikasi itu. Teman-teman yang mungkin sudah bekerja atau mungkin dari orang tuanya sudah melihat ada BPJS Kesehatan, kemudian ada di sini mungkin rekan guru yang tahu soal Merdeka Mengajar gitu ya. Ataupun juga teman-teman yang berinteraksi dalam bidang kesehatan, ada yang namanya Satu Sehat gitu ya, atau dulu adalah Peduli Lindungi. Munculnya layanan-layanan yang hadir secara online ini, terutama layanan pemerintah, tentu diharapkan bisa meningkatkan efisiensi. Akan tetapi, saat ini belum bisa kita lihat secara sistematis bagaimana jangkauan dari layanan tersebut, terutama kepada masyarakat yang tidak memiliki privilege. Jangan sampai layanan-layanan pemerintah yang diharapkan, karena layanan pemerintah harus melayani semua lapisan masyarakat, jangan sampai layanan tersebut hanya menguntungkan warga-warga yang lebih terdidik ataupun yang lebih kaya. Mungkin ini sesuatu yang teman-teman bisa lakukan untuk memahami apakah layanan-layanan digital yang sepatutnya untuk layanan publik itu bisa menjadi lebih inklusif dan bisa mendorong pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia. Cerita-cerita saya di atas hanyalah gambaran bagaimana cerita transformasi yang digital terjadi di Indonesia. Memang sudah banyak yang terjadi, tetapi belum bisa secara maksimal dinikmati oleh banyak orang. Padahal transformasi digital seperti yang saya ceritakan sebelumnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan agar kita bisa bertahan dari perubahan iklim ini. Dalam berbagai aspek, kemajuan teknologi juga memberikan peluang bagi pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai contoh, dengan memanfaatkan solusi digital, Indonesia dapat meningkatkan pengelolaan sumber dayanya, meningkatkan efisiensi energi, dan juga mendorong keberlanjutan dari pengelolaan lingkungan. Misalnya, ada banyak sekali cerita-cerita seperti platform digital dapat membantu mengoptimalkan sistem manajemen energi cerdas atau smart energy management, mengembangkan sistem atau jaringan transportasi yang efisien, dan tentunya sekarang banyak teman-teman mendengar soal agritech gitu ya, mendorong pertanian yang presisi gitu. Dan selain itu juga dengan pertambahan digital atau transformasi digital yang baik, diharapkan literasi digital itu juga bisa akan meningkat, sehingga upaya-upaya sosialisasi terkait dengan perubahan iklim, dampaknya, dan bagaimana cara kita memitigasinya dapat lebih berbasis bukti dan juga empati. Upaya-upaya ini akan berkontribusi untuk mengurangi dampak lingkungan dan menjaga keberlanjutan Indonesia. Tentu, teknologi digital bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ada banyak aspek lain seperti kebijakan publik, tata kelola sumber daya yang baik,
juga menjadi faktor penentu dari suksesnya pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu, dengan mengatasi tantangan digital itu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Indonesia dapat semakin maju dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Teman-teman sekalian, saya percaya teman-teman memiliki peran penting dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Saya mengajak untuk terlibat dalam mengeksplorasi dan mengawal transformasi digital yang lebih berarti. Transformasi digital yang lebih sadar dengan kondisi masyarakat dan tantangan perubahan iklim yang ada di depan mata. Meaningful digital transition. Mari kita bersama-sama menciptakan masa depan di mana setiap orang Indonesia tanpa memandang latar belakang atau tempat lahir memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari teknologi tersebut. Karena sudah seharusnya teknologi digital digunakan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, memberdayakan individu, dan membangun Indonesia yang berkelanjutan serta makmur bagi generasi yang mendatang. Karena kita berharap Rani, Ahmad, dan semua teman-teman yang ada di sini bisa bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa dan dapat membawa Indonesia menjadi tempat hidup yang lebih baik. Terima kasih.